Ya. Nah, jadi nanti sampean bahas mengenai eksekusi jarak jauh ini Telnet dan SSH. Jadi nanti gimana sih pengertiannya mengenai protokol Telnet ini seperti apa, SSH ini seperti apa, kemudian perbedaan antara Telnet dan SSH itu juga seperti apa. Ya. Kalau misal saya tanya, kalau kita mau mengakses eh, jarak jauh dengan menggunakan Telnet dan SSH, kira-kira lebih aman yang mana? Ada yang bisa jelaskan? Ya, ada yang sudah pernah melakukan eksekusi dengan menggunakan SSH atau Telnet? Belum, Pak. Belum. Ini pernah menggunakan remote desktop? Belum juga. Time viewer tuh, Pak. Hmm, Tim Ya, maksudnya, Pak. Tim viewer. kalau tim viewer ini lebih ke aplikasinya ya. Jadi kalau tim viewer ini juga menggunakan ya beberapa protokol. Ya mungkin salah satunya SSH mungkin ya. Saya belum pernah lihat juga dalamnya tim viewer itu seperti apa. Kalau kita lihat coba ya. Nah, sebenarnya di bawaan Windows itu juga sudah ada remote desktop ini. Nah, ini ya. Nah, dengan menggunakan remote desktop connection ini juga sampean bisa melakukan eksekusi jarak jauh. Nah, dengan cara ya nulis apa namanya? Alamat IP-nya atau nulis URL servernya dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa dilakukan seperti ini, tinggal nulis nama alamat IP-nya gitu ya. Kemudian melakukan connect. Nah, tetapi juga harus diatur dulu, nggak bisa langsung misal saya mau mengakses alamat IP berapa gitu ya. Misal seperti ini ya. Nah, jadi nah ini nggak bisa ya. Remote desktop tidak bisa connect ke remote komputer untuk beberapa alasan. Nah, remote access ke server tidak tersedia. Kemudian remote komputer is turn off. Bisa jadi komputernya lagi mati. Remote komputer tidak tersedia di jaringan. Ya, bisa juga IP-nya ini tidak dikenal jaringan global. Nah, jadi harus diatur dulu. Tetapi untuk melakukan eksekusi jarak jauh, salah satunya bisa menggunakan ini, remote desktop connection. Pak, saya punya jawaban. Ya, apa? Lebih lebih aman SSH. Ya, alasannya? Itu Pak pernah dijelaskan di semester sebelumnya. SSH adalah protokol jaringan yang berfungsi sebagai media yang menjembatani pertukaran data jarak jauh lebih aman. Kredibilitasnya lebih diakui. Sedangkan Telnet adalah protokol jaringan atau LAN, namun dalam prakteknya memiliki banyak kekurangan dan resiko pada sistem karena menggunakan kabel. Oke, sip, benar ya. Jadi kalau kita berbicara keamanan, ya pastinya lebih aman SSH. Dari segi penamaan protokolnya sendiri sudah bisa kita lihat ya. SSH, Secure Shell, jadi pastinya lebih aman dibandingkan yang Telnet. Nah, TeamViewer ini menggunakan protokol miliknya sendiri ya, jadi tidak menggunakan Telnet atau SSH. TeamViewer menggunakan protokol miliknya sendiri, itu tidak didokumentasikan, meskipun lapisan autentikasi telah dianalisis sebagian.
Oke, jadi kalau kita berbicara TeamViewer menggunakan protokol apa, ya dia menggunakan protokolnya sendiri. Tetapi kalau untuk konsepnya, ya hampir sama, dia menggunakan Secure Shell. Nah, soalnya dia nanti butuh autentikasi ya. Ketika melakukan koneksi dengan menggunakan TeamViewer, kan pasti sampean akan disuruh memasukkan kode ID-nya itu ya, sama password-nya. Nah, jadi kalau konsepnya ya hampir sama, dia pasti lebih aman. Nah, tetapi untuk protokolnya, TeamViewer ini dia membuat sendiri untuk protokolnya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak protokol ya yang digunakan untuk mengeksekusi jarak jauh. Oke ya, jadi nanti silakan dipelajari lebih dalam lagi, digali lagi mengenai materinya. Mana tadi ya? Tadi ya, Telnet dan SSH ini. Kemudian kalau sudah selesai dibuat dan dibikin video presentasinya, nah nanti silakan dirangkum ya, silakan dirangkum dari keseluruhan topik mulai dari eksekusi jarak jauh, kemudian NAT, kemudian HTTP dan WAP, dan yang terakhir proxy sama firewall. Ya. Oh ya, tadi dipelajari di bab apa? Di mata kuliah apa? Sampai jaringan baru dapat ini kan ya? Atau sudah? Iya, di bengkel telekomunikasi, Pak. Oh ya. Ya, kalau di bengkel telekomunikasi kemungkinan sudah dibahas juga ya. Karena telekomunikasi juga membahas ini, salah satunya eksekusi jarak jauh. Iya, Pak, tapi cuma sekilas kalau bengkel. Ya, jadi nanti coba dieksplor lebih jauh mengenai struktur atau cara komunikasi telnet itu seperti apa, secure shell itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa dipelajari lebih lebih dalam. Nah, sebenarnya kalau sampean eh, punya kesempatan gitu ya, silakan mengikuti pelatihan yang diadakan digital Kominfo itu ya, digital talent. Nah, itu biasanya ada pelatihan mengenai jaringan. Salah satunya ada yang cyber ops sama security network. Apa ya kemarin? Cisco. Nah, ini takat ya. Ya, jadi nanti kalau ada info-info digital talent silakan ikut. Biasanya juga gratis. Ya, biasanya gratis. Ini pelatihan yang diadakan Kominfo. Apa ya passwordnya ya? Oke, intinya di sini ada banyak pelatihan ya. Ada networking, ada cyber security. Kok sudah tidak ada ini materinya ya?
dulu dapat materi banyak mengenai jaringan CyberOps. Nah, ini ya, ada CCNA bridging, CCNA switching, routing. Nah, ada banyak sekali pelatihan-pelatihan di sini. Nah, ini nanti kalau sampean ikut sendiri ya pastinya berbayar. Nah, kalau nanti ikut programnya yang Kominfo, nah itu nanti akan dibayari sama Kominfo. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan gitu ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya jelaskan mengenai ini ya, mengenai praktikumnya. Jadi praktikumnya nanti kita bahas apa ini? Nah, untuk praktikumnya nanti kita bahas mengenai Telnet dan SSH. Nah, tadi juga sudah saya upload ya mengenai modul praktikumnya, Telnet dan SSH. Nah, jadi nanti silakan dicoba di virtual mesinnya, ya virtual mesin boleh menggunakan Ubuntu atau Debian. Yang pasti nanti sampean butuh dua ini ya, dua host. Jadi butuh dua Ubuntu atau Debian atau kita sebut host. Nah, nanti setiap host atau komputer nanti sampean install Telnet dan SSH-nya. Tinggal mengikuti ya ini langkah-langkahnya di sini. Kalau pengen menginstal Telnet, ya tinggal ketik apt-get install telnet d dan jangan lupa dikoneksikan dulu ke internet ya. Jangan lupa dikoneksikan ke internet. Kalau misal masih belum bisa connect ke internet, silakan diatur repositorinya atau virtual mesinnya terlebih dahulu. Ya, jadikan NAT. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ketika sampean menggunakan VirtualBox, ini setting VirtualBox, setting di network VirtualBox yang semula NAT menjadi attached to bridge adapter. Ya, jadi kalau yang awalnya NAT bisa diubah ke bridge adapter. Nah, kalau sudah selesai, baru diinstal Telnet sama SSH-nya. Nah, jadi untuk praktikumnya ini menggunakan virtual machine atau VirtualBox atau VMware. Sampean butuh dua host ya, butuh dua host. Kemudian di host A nanti diinstal Telnet terlebih dahulu dan SSH-nya terlebih dahulu. Kemudian yang di host B juga diinstal Telnet sama SSH-nya. Setelah itu coba melakukan ping ya, melakukan koneksi melalui Telnet dan SSH. Ya, kalau sampean baca di sini sudah urut ya. Ada tugas pendahuluannya, tugas pendahuluan ini juga sudah dikerjakan, tinggal sampean baca. Kalau nggak dibaca, nggak akan paham. Oke ya. Nah, kemudian di sini juga ada proses, nah ini, analisa ya. Jadi nanti silakan dibuka Wireshark-nya. Kalau belum install Wireshark ya silakan diinstal dulu Wireshark-nya. Nah, kemudian diteliti, ya diteliti perbedaan traffic ketika melakukan koneksi dengan telnet itu seperti apa. Kemudian lihat header-nya, ya. Header ini yang di sebelah sini nih ya. Ini header. Nah, ini koneksinya, proses atau log koneksinya. Yang ini ada tulisan telnet,
Ini nama protokolnya. Jadi dia melakukan koneksi dengan menggunakan protokol apa ini ya. Nah, nanti di sini sampai lihat telnet. Nah, ini header-nya berisi apa saja. Ya, coba dianalisa. Terus di apa namanya? Dibedakan, dianalisa antara telnet dan SSH itu perbedaannya apa gitu ya. Nah, kalau sampai melakukan telnet, nah ini nanti bisa dibaca. TCP stream-nya ini bisa dibaca. Dia menggunakan login dengan username apa, password-nya apa. Ya, jadi kalau kita berbicara keamanan, telnet ini lebih rawan. Ya. Ketika sampean melakukan koneksi dengan telnet, maka sampean bisa dibaca username sama password yang sampean gunakan. Ya. Dari penggunaan WireShark ini. Jadi kita bisa lihat log dari sebuah jaringan itu dengan menggunakan WireShark. Ya. Makanya hati-hati ketika melakukan koneksi itu coba diperhatikan dulu protokol yang digunakan itu apa. Nah, setelah menganalisa yang telnet, nah nanti juga dianalisa yang SSH. Nah, kalau di SSH, kalau kita lihat TCP stream-nya, ya, kita lihat TCP stream-nya, maka di sini kita nggak akan menemukan ya, nggak akan menemukan user namanya apa, password-nya apa. Nah, karena dia dienkripsi. Jadi lebih sulit untuk kita dalam mencari username sama password yang digunakan. Ya, jadi fungsi dari WireShark itu untuk menganalisa traffic jaringan ya. Untuk menganalisa traffic jaringan. Ya, perbedaan telnet dan SSH. SSH menggunakan enkripsi sedangkan telnet tidak menggunakan enkripsi. Ini ya. Kesimpulan, nah, telnet Telecommunication Network adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk menyediakan fasilitas komunikasi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Nah, sebenarnya tadi seharusnya saya tidak share yang ini ya. Seharusnya saya share yang modul praktikumnya. Cuman saya cari kok nggak ketemu, jadi saya upload yang laporan dari anak-anak terdahulu. Ya, jadi nanti silakan dibaca dan dipahami ya. Jadi meskipun sudah ada jawabannya, ini silakan dibuat lagi laporan resminya dan dipahami. Oke ya. Oke, jadi ini salah satu protokol yang bisa kalian gunakan untuk melakukan eksekusi jarak jauh. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Halo, ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, jadi kurang lebih sudah agak paham ya mengenai topik-topiknya tadi ya. Nah, meskipun nanti sampean harus pelajari lebih dalam lagi ya dengan proses pembuatan videonya nanti ya. Nah, NAT tadi Network Address Translation. Suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Nah, seperti yang mungkin pernah saya jelaskan ya, tapi mungkin sampai agak lupa. Nah, jadi kita ya, ketika host-host di dalam suatu instansi atau perusahaan mau melakukan koneksi ke internet, nah itu nanti butuh minimal satu alamat IP publik. Ya, harus punya alamat IP publik. Nah, kalau dia cuma menggunakan alamat IP privat, maka dia tidak akan bisa koneksi ke internet. Nah, proses bagaimana cara mengatur banyaknya host, ya, banyaknya komputer yang menggunakan alamat IP privat untuk koneksi ke internet dengan hanya menggunakan satu alamat
IP public, nah ini nanti diatur dengan menggunakan NAT, ya, Network Address Translation. Nah, jadi di sini NAT adalah satu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Oke, ya. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan, dan kemudian serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. Oke, ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini kurang lebihnya ya. Jadi ada banyak host atau kita sebut server 1, server 2. Nah, ini untuk melakukan koneksi ke klien melalui sebuah internet. Nah, nanti dia akan butuh NAT. Nah, NAT ini nanti dia akan mentranslasikan atau menerjemahkan gitu ya. Dari banyaknya alamat IP public, IP private ini, dia diterjemahkan ke satu alamat IP public untuk dihubungkan ke kliennya. Nah, di sini ada banyak jenisnya ya. Ada symmetric NAT, port restricted CONNAT, restricted CONNAT. Nah, ini nanti silakan dibahas lebih dalam di babnya yang nanti akan sampean presentasikan. Oke ya. Oke, ada yang pengen ditanyakan sampai sini? Oke, kalau saya tanya, pertanyaan yang tadi ya, Telnet dan SSH lebih aman mana? SSH. Oke, alasannya kenapa? Alasannya? Alasannya? Hasil dari headernya tadi kalau SSH dienkripsi. Jadi Oke. nggak mau tahu username sama passwordnya. Oke. Oke ya, jadi bisa diambil ya kesimpulannya. Kemudian kalau NAT itu fungsinya buat apa? Ya, NAT fungsinya tadi buat apa? Baru dibahas bentar ini. Apa tadi NAT? Kepanjangannya dulu NAT apa? Network. Network Address Translation. Oke, fungsinya apa fungsinya? Network Address Translation. Oke, Nadia ini. Oke, fungsinya buat apa? Tadi NAT. Barusan dibahas loh. Sebagai translasi alamat IP publik. Oke, jadi NAT tadi fungsinya yaitu untuk mentranslasikan ya banyaknya alamat IP private ke satu alamat publik untuk terhubung ke internet atau ke klien gitu ya. Oke, paham mengenai NAT ini? Insya Allah. Insya Allah. Oke, semoga paham ya. Jadi kalau saya jelaskan lagi, misal sampean di ini ya, di PENS Lamongan ini, di dalam lab itu kan terdiri dari banyak komputer ya. Nah, ketika sampean cuman pengen menghubungkan komputer satu ke komputer yang lain, itu tidak perlu menggunakan IP public, itu tidak masalah. Jadi sampean bisa melakukan koneksi melalui alamat IP private. Nah, akan tetapi ketika sampean pengen terhubung ke internet, gitu ya, pengen terhubung ke internet, maka nanti sampean harus melewati minimal satu alamat IP public. Ya. Jadi di PENS Lamongan itu juga punya alamat IP publiknya. Ya, alamat IP publiknya minimal satu lah ya. Di dalam instansi minimal punya satu.
Nah, ketika kita mau koneksi ke internet, ya, nah misal ada banyak IP private di lab itu ya, pengen bersama-sama koneksi ke internet, nah, maka dia harus punya jalur, harus punya gerbang, biar ditransnasikan, ya, biar bisa diterjemahkan, alamat IP-nya itu dikenali ke internet. Nah, ada teknologi atau protokol atau metode yaitu yang namanya NAT ya. NAT ini fungsinya digunakan untuk mentranslasikan atau menerjemahkan IP private tadi biar bisa dikenali ke jaringan global atau internet melalui sebuah alamat IP publik. Ya, jadi satu alamat publik itu bisa menerjemahkan banyak alamat IP private. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke, kemudian topik yang selanjutnya tadi ada HTTP sama WAP. Nah, kira-kira tadi perbedaannya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan HTTP dan WAP? Kalau WAP itu protokol yang dibuat untuk terhubung ke jaringan seluler. Oke, Kalau HTTP biasanya buat ke browser, oke, lebih ke www. oke. Oke, intinya dapat ya. Kemudian yang terakhir yaitu proxy sama firewall. Nah, perbedaannya seperti apa? Proxy sama firewall. Kalau proxy dia melakukan filtering berdasarkan apa? Dengan cara apa? Oke, intinya karena waktunya tinggal 3 menit ini ya, Zoom-nya. Nah, jadi kalau kita menggunakan proxy, intinya untuk membatasi ya, untuk membatasi koneksi dari user itu dia akan dibuatkan suatu tampilan user interface untuk melakukan login terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian dari proses login itu nanti dia akan bisa melakukan filtering atau membatasi hak akses dari user tersebut ya, dari user tersebut untuk melakukan akses-akses ke halaman web yang tidak diinginkan. Ya, jadi tadi ada beberapa fungsi dari proxy ini ya. Yang pertama melakukan filtering ya, melakukan filtering, kemudian melakukan tracing ya atau tracking gitu ya. Bisa melihat log dari penggunaan user di dalam browser itu nanti dia mengakses apa saja. Nah, itu bisa dilakukan tracking. Kemudian yang ketiga yaitu membatasi atau melakukan blok ya, melakukan blokir terhadap situs-situs tertentu. Ya, itu gunanya proxy. Nah, kemudian kalau yang firewall, nah itu cara melakukan filtering, nah, itu berdasarkan port, ya, berdasarkan nomor portnya, nomor port protokolnya. Misal SSH, nomor portnya berapa? Nomor portnya SSH itu berapa? 22. Nah, berarti nanti yang diblokir itu adalah nomor port 22. Jadi apapun yang dilakukan user yang berhubungan dengan koneksi yang menggunakan protokol SSH, maka nanti dia tidak akan bisa diakses, ya, maka akan diblokir gitu ya. Koneksi SSH-nya akan diblokir. Atau FTP itu nanti nomor portnya berapa, nah itu bisa diblokir. Atau misal yang paling eh, mainstream, ya, misal HTTP gitu ya.
HTTP-nya mau diblok, ya nanti sampean nggak bisa connect ke internet ya dengan cara hanya memblokir nomor port HTTP. Misal nomor portnya 80, nah itu diblokir, ya maka sampean tidak akan bisa connect ke internet. Nah, itu fungsinya firewall. Ya, sampai sini tahu ya perbedaannya ya. Ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, waktunya tinggal 1 menit. Oke, kurang lebihnya saya maaf. Untuk ini ya, praktikumnya sudah paham ya. Nanti praktikumnya mengerjakan yang ini, Internet dan SSH. Silakan dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.